Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Agista Sesabila dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A dengan NIM 0601-3250413. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang berjudul terminologi hadis Nabi. Di sini ada konsep dasar terminologi hadis Nabi dibagi menjadi 4. Yang pertama hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga khobar, yang keempat asor. Selanjutnya, apa itu hadis? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik serupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat. Dan para ulama ada yang mendefinisikan hadis dengan segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya. Hal ilwal adalah segala pemberitaan tentang Nabi SAW seperti yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, dan penetapan. Untuk slide selanjutnya, apa itu sunnah? Sunnah adalah jalan, kebiasaan, atau tradisi Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, dan penetapannya atau takrir, yang menjadi teladan dan pedoman bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala jika dilakukan, tanpa berdosa jika ditinggalkan. Pengertian sunnah menurut ahli hadis ialah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Terus selanjutnya, khobar dan asar. Apa itu khobar dan asar? Secara bahasa, khobar berarti warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dari khobar adalah akhbar, sedangkan secara istilah khobar adalah berita, baik yang datang dari Nabi SAW, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Sedangkan asar secara umum berarti bekas atau sisa sesuatu. Namun dalam terminologi ilmu hadis, asar merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dari tabi'in. Untuk selanjutnya, unsur-unsur hadis ada 2, yaitu sanad dan matan. Sanad secara bahasa, sanad berarti sandaran tempat bersandar menjadi sandaran, sedangkan menurut istilah, sanad dapat diartikan dengan berita atau informasi tentang jalan yang dilalui matan. Dari 2 pengertian dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sanad adalah rangkaian perawi yang disebut sebelum matan hadis, atau jalan perawi yang menyampaikan kita kepada matan. Berkaitan dengan istilah sanad, dikenal juga istilah musnad. Musnad dan isnad. Musnad adalah hadisnya disebut lengkap beserta sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Kata musnad juga bisa berarti kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika Nabi perawi pertamanya. Misalnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diletakkan dalam satu bab. Demikian pula hadis yang diriwayatkan Aisyah diletakkan dalam satu bab. Salah satu contoh kitab musnad adalah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan Musnad Al-Safi. Sedangkan yang dimaksud dengan musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Dan kata isnad artinya menerangkan atau menjelaskan sanad suatu hadis. Untuk selanjutnya, para ulama hadis membagi rangkaian sanad ke dalam 3 angkatan, yaitu yang pertama asa al-asanid atau sanad-sanad yang lebih sahih. Yang kedua, ahsan al-asanid atau sanad-sanad yang lebih hasan. Yang ketiga, al-adaf al-asanid, sanad-sanad yang lebih lemah. Untuk pengertian asa al-asanid, yaitu Hasbi al-Asidiki mengartikan ungkapan asa al-asanid sebagai sanad hadis yang menempati tingkatan atau rutbah yang paling tinggi dalam sanad yang sahih. Untuk ahsan al-asanid adalah hadis
yang sanadnya lebih baik. Hadis yang sanadnya berstatus seperti ini lebih rendah dari hadis yang bersanad al-asunid. Yang ketiga, al-ataf al-asanid. Hadis dhaif terbagi menjadi beberapa bagian dikarenakan beberapa sebab. Ada hadis dhaif yang disebabkan oleh tidak terpenuhi satu syarat atau kriteria, ada tidak memenuhi dua syarat, dan ada yang tidak memenuhi semua syarat hadis sahih atau hasan. Dan ataf al-asanid rangkaian sanad hadis yang tingkatannya paling rendah atau lama. Kaidah kesahihan sanad sebagaimana dijelaskan, maka suatu hadis yang dinyatakan sahih adalah hadis yang sanadnya sambung, seluruh perawi sanad bersifat adil, seluruh perawi sifat cermat, sanad dan matan terhindar dari sad atau kejanggalan, sanad terhindar dari cacat. Matan, pengertian matan hadis. Matan atau juga disebut dengan al-mat menurut bahasa adalah tanah yang keras dan meninggi. Definisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Selanjutnya, kaidah kesahihan matan hadis. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bentuk matan hadis Nabi ada yang gauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Matan hadis Nabi yang terbentuk qauliyah merupakan laporan hasil pendengaran para sahabat terhadap sabda-sabda Nabi. Sedangkan matan hadis filfiyah merupakan penuturan berdasar persaksian atau laporan pandangan mata para sahabat terhadap perbuatan dan contoh perilaku Nabi atau sifat-sifatnya. Untuk selanjutnya, perbandingan antara hadis Nabawi, hadis Qudsi, dan hadis Al-Quran. Baik hadis Nabawi, hadis Qudsi maupun Al-Quran, ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi SAW. Dari sudut kebahasaan, kata Qudsi dari kadusa, yakdus kudsan artinya suci atau bersih. Maka kata hadis Qudsi artinya ialah hadis yang suci. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi SAW sendiri dan disebut Qudsi karena hadis ini suci dan bersih atau al-taharah wa at-tanzih, dan datangnya dari zat yang maha suci. Adapun perbedaan antara hadis Qudsi dan Al-Quran ditemukan sekitar 6 perbedaan. Pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad, sedangkan hadis Qudsi itu bukan. Yang kedua, Al-Quran redaksi dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis Qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi Muhammad. Ketiga, dalam sholat, Al-Quran merupakan bacaan yang diwajibkan sehingga seseorang tidak sah sholatnya kecuali dengan bacaan Al-Quran. Hal ini tidak berlaku pada hadis Qudsi. Keempat, menolak Al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan terhadap hadis Qudsi. Kelima, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan hadis Qudsi diberikan langsung, baik melalui ilham atau maupun dengan mimpi. Yang keenam, perlakuan atau sikap seseorang terhadap Al-Quran diatur oleh beberapa aturan seperti keharusan bersuci dari hadas ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menyalin ke dalam bahasa lain tanpa dituliskan lafal aslinya. Hal ini tidak berlaku pada hadis Qudsi. Terima kasih, itu penjelasan dari saya tentang terminologi hadis Nabi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.